Rizky, biasa dipanggil Rizky. Perkenalkan, nama gue Imam Setiawan dan gue biasa dipanggil Imam sih. Nama panjang gue Nur Azizah, dipanggilnya Caca. Nama panjang gue Nur Anissa Hermawati, biasa dipanggil Anissa atau Ica. Perkenalkan, nama gue Muhammad Irfan Afriansyah, biasa dipanggil Irfan. Oke, halo, perkenalkan nama gue Khairul Anwar, biasa dipanggilnya Iyung atau orang-orang biasa manggilnya Iyung School. Kuliah di Universitas BSI. Gue kuliah di BSI Pemuda. Di BSI Pemuda, Broadcasting D3. Kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, BSI. Sekarang gue kuliah di BSI dong, jelas. Jurusan Broadcasting. Alasan gue ngambil broadcasting itu, gue paling suka aja sih yang namanya dunia era digital gitu. Paling suka yang namanya mengabadikan momen juga sih. Soalnya di era digital itu paling banyak yang namanya mengabadikan momen. Paling suka gue. Ini kalau sejujurnya awalnya gue pilih broadcasting karena menurut gue itu gampang. Karena gue kan niatnya sambil kerja, jadi gue masuk broadcasting. Ya, karena broadcasting itu ya lu tuh bikin film, kayak lu bikin apa ya, jurnalis gak sih masuk ya. Kalau radio, nah itu menurut gua hal yang menurut gua sih suka banget gitu. Pertama juga karena mungkin gue minat sama yang awalnya gue kiranya broadcasting tuh isinya radio aja. Ternyata ada yang disuruh bikin film lah, editing lah, kamera-kamera segala macam gitu lah. Mungkin alasan gue kenapa gue milih broadcasting supaya gue lebih bisa paham akan ilmu komunikasi, dan gue bisa lebih public speaking sih, sama lebih pede aja. Karena gue tipe orang yang gak pede banget depan kamera, supaya bisa lebih public speaking juga. Yang pertama gue suka banget, dan juga gue nerusin dari SMK. Jadi SMK gue tuh broadcast, dan sekarang gue nerusin lagi ke broadcast gitu. Karena mungkin dari MTK. Kalau untuk di broadcasting gue tuh suka sama yang namanya yang gue utamain tuh bakal jadi kameramen sih. Kameramen. Main kamera. Terus yang kedua itu gue editing sih. Walaupun gue belum jago banget, tapi ya gak apa-apa lah, bisa dicoba dulu gitu. Editing. Kalau di broadcast itu paling gue jadi penyiar sih. Gue dari dulu tertarik banget jadi penyiar. Senang aja gitu kalau misalkan jalan-jalan gratis gitu kan. Terus lu cuman kerjanya ya ngelihat ngerekam doang gitu kan. Itu kan yang pas saat itu gue pikirin. Ternyata pas waktu gue masuk ke dalam dunia broadcasting, ternyata itu tuh lebih luas banget. Jadi ya gue harus mau gak mau, karena gue udah basah, jadi gue harus berenang lebih dalam lagi sih gitu. Kalau 1-10 gue itu di Masa di 5. 5 kali ya, masih 50-50. Masih di 3 lah. Gue sih merasanya ya 7 lah ya, karena gue juga belum profesional banget, jadi mungkin 7. Yang suka banget enggak banget juga enggak, jadi 5. Misalkan kalau nggak jago MTK, ini masuk broadcast gitu. Jadi kesan pesan buat orang luar nih, kalau semisalkan lo mau masuk broadcasting, Kalian wajib banget sih masuk broadcasting, karena emang broadcasting seru banget, banyak banget kegiatan-kegiatan yang sebelum itu nggak pernah kalian alami, dan disinilah kalian akan dapat semua itu, kayak bikin film, bikin konten. Broadcasting itu asik, seru, lo belajar mental juga kan, lo di situ juga belajar teamwork juga, dan itu seru. Banyak hal lah yang lo bisa pelajarin, kayak editing juga, kamera dan sebagainya. Itu gue suka sih. Dipastikan lo harus mempunyai persiapan dulu, semisalkan kayak kamera, entah itu laptop yang bisa memadai di dunia editing, karena nggak semua laptop itu prosesornya bisa kuat buat. Karena broadcast ini kita nggak muna, kita lebih banyak ngeluarin duit dan budget. Yang pertama untuk equipment ya. Pesan buat kalian semua, broadcasting itu sebenarnya asik kalau emang kaliannya juga niat dan mendalami banget. Kalau misalnya dibawa pusing ya bakal pusing, karena semuanya ya pasti harus dibawa have fun aja. Apalagi kalau misalnya lingkungan kalian udah tertarik sama yang broadcast kayak gitu, pasti asik banget ngejalaninnya juga.
update, buat mengupgrade install software editing. Jadi nggak semuanya ya. Jadi dipastikan itu dulu sih. Jadi biar lo lebih pelajarin lagi. Karena dunia broadcasting itu bukan lo dimana lo harus bereaction di depan kamera, kagak. Dan lo harus bisa editing juga. Edit itu juga perlu ya. Jadi ya buat kalian yang pertama itu equipmentnya harus kuat di budgetingnya. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen banget ke broadcast tapi nggak ada budget itu sendiri, menurut gue it's okay, jalanin aja. Kayak gue juga dulu gue juga ngerasa kayak gue kurang banget segala finansialnya, jadi kayak tapi gue tetap masuk ke dunia broadcast. Gue berjalan aja sesuai dengan apa yang ada. Nanti perlahan Tuhan bakalan ngabulin dan mencukupi apa yang lo butuh sih gitu.